Bagaimana, cukup ceramah saya? Cukup. Sebentar ya, aku minta izin dulu sebentar ya. Ya, berjumpa lagi Lur bersama Om Ben nih. Salam seger waras, tetap segar dan tetap waras nih. Pak Prabowo, Capres Koalisi Indonesia Maju, dalam beberapa kali tampil di depan umum terlihat kepayahan ini. Kesel, wis sepuh parahnya ya. Apalagi model tampilannya dibuat ngadeg, maksudnya berdiri. Lalu bicara agak lama nih. Wah, ini para ajudannya bakal kena semprot ini oleh beliau nih, genah nih, pasti nih. Kalau usia Pak Prabowo ini di bawah 60-an tahun, kayak di Pilpres tahun 2014 dan 2019, itu bukan persoalan. Wes, saya percaya toh, tetap gagah kuat gitu kan. Seperti waktu mengisi acara Stadium General di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang tuh. Mesaknya ya. Lah orang usia 72 tahun suruh bicara sambil berdiri, akhirnya ya letoy, capek lah, kesayangan. Dan beliau minta izin loh untuk minum beberapa saat. Sayang nih visualnya waktu minum kopi tidak ditunjukkan dengan saya. Beliau sembari duduk mungkin bentar minum untungnya. Berdiri di panggung menyampaikan beberapa pokok pikirannya nih. Itu butuh stamina yang kuat. Sayangnya Pak Prabowo enggak mau jujur. Usai minum kopi, katanya bisa nambah sampai 3 jam lagi. Dia malah nantangin sama mahasiswa. Kuat tidak mendengarkan bicara. Mbok jangan dusta toh Pak, enggak baik kalau gitu tuh. Ya. Jika secangkir kopi tadi itu mampu memberinya sebuah energi sehingga kuat berdiri kurang lebih dalam 3 jam. Mbok ya sebelum tampil ngunjuk kopi rien ngeten lho Pak, biar kuat 3 jam bisa bertahan berdiri. Dari sejak awal sampai minta waktu minum kopi pasti nggak ada 3 jam. Mau ditutup-tutupi bagaimana nih? Usia tidak bisa disembunyikan Pak. Faktor mboten saged digoroi, mboten saged dibohongi ya. Kalau penglihatan bisa pakailah. Kalau pendengaran juga bisa pakai alat bantu dengar. Kalau ketahanan fisik bisa dibantu suplemen. Tapi mau sampai kapan begitu terus nih? Ingat, bulan depan dibuka pendaftaran Capres dan bulan depan pula nih Pak Prabowo ini usianya genap 72 tahun. Usia yang bagi kebanyakan orang waktunya eling marang Gusti. Buru akhirat orang buru donya. Dibandingkan orang seusianya. Terus terang beliau jauh lebih bugar. Atau bahkan bila dibandingkan ini orang usia 65 atau 70 tahun. Terhitung masih jos loh. Masih gagah, masih lumayan. Namanya saja bekas militer. Pasti kekuatan beda. Kita lihat ada nih Pak Wiranto. Usianya berapa? 76 tahun beliau itu. Ada Pak Hendro Priyono. Usianya 78 tahun. Lalu Pak SBY 74 tahun. Nah, yang masih aktif selain mereka ada Pak Luhut Binsar, Menko Marinvest, Maritim dan Investasi. Usianya beliau 76 tahun, tapi juga masih gagah. Mobilitasnya masih sama tinggi dengan Pak Prabowo ini. Kan diserai beberapa tanggung jawab besar nih oleh Pak Jokowi dibandingkan Pak Luhut. Cara jalan Pak Prabowo agak lumayan nih. Pak Luhut. Cara jalan Pak Prabowo agak lumayan Pak Luhut. Ora ketok ngloyo gitu. Yang jelas gini, dengan usia segitu di negara kita ini termasuk lansia. Udah, enggak ditutupin ini. Makanannya saja pasti banyak pantangannya nih. Dahare lu ora keloi sembarangan. Kalau dahar emping atau makan emping, takut asam urat. Minum teh atau kopi jaluke pahitan, mintanya pahit, yang pahit. Soalnya kalau pakai gula ini takut diabetes.
Nah, sudah jarang mampir ke warung sate ini pasti ini nanti hipertensi atau darah tinggi. Bisa jadi ini nih sudah masuk fase susah tidur atau kalau malam sering terbangun dan berbagai pantangan lain. Nih, kenapa saya perlu mengupas ini? Supaya jadi pertimbangan kita semua. Memang mau jadi capres itu hak semua warga. Hak semua warga negara ya. Namun tentu kepentingan umum jadi pertimbangan. Seperti Joe Biden, Presiden Amerika, beberapa kali itu hampir terjatuh waktu menuruni tangga pesawat. Pemerintah sana ini sedang mempertimbangkan untuk membuat tangga yang lebih pendek, biar tidak berisiko. Pak Joe itu sering kontrol kesehatan psikisnya. Sehingga presiden yang mestinya banyak memikirkan rakyat, berpikir untuk rakyat, malah merepotkan negara untuk memikirkan presidennya. Supaya tetap bisa menjalankan tugas dengan lancar nih. Kembali ke soal Pak Prabowo nih. Juga dalam paparannya lebih banyak berpesan kepada mahasiswa untuk tidak jadi koruptor. Nah, untuk memajukan negara dan bangsa dan wejangan standar lainnya. Pak Capres satu ini nih hampir jarang memberikan gambaran bagaimana bila beliau Pak Prabowo terpilih jadi presiden nanti akan bagaimana. Jarang tuh ya. Hampir kita tidak mendengar apa yang mesti diperbaiki bagi bangsa ini. Katanya sih akan meneruskan kebijakan Pak Jokowi. Siap berani melawan negara maju yang menghalangi beberapa kebijakan dalam negeri. Tidak ada isu baru atau gebrakan yang mau dilakukan. Jika menang Pilpres nanti loh, secara matematika, dukungan koalisi Indonesia Maju dibandingkan dengan koalisi lain memang paling besar. Paling besar ini Indonesia Maju ini, paling gemuk. Tapi itu tidak menjamin suara pemilih bakal ke sana semua. Percaya itu. Kita ingat lah 2004 nih dan 2014. Justru koalisi besar itu kalah sama yang koalisi kecil. Apa faktor yang dilihat oleh pemilih di dua pilpres itu ya? Ya siapa capresnya. Ini menandakan bila koalisi-koalisi besar tidak menjamin kemenangan. Tidak menggambarkan suara rakyat yang sesungguhnya. Kalau ada yang berpikiran mengapa 2009 dan 2019 koalisi besar menang. Ya karena di 2009 dan 2019 capres yang maju dan menang adalah capres incumbent. Melanjutkan periode yang kedua. Itu sudah berlangsung dalam 20 tahun. Sehingga koalisi gemuk tidak efektif memenangkan pilpres. Koalisi gemuk berpotensi menang jika yang memilih presiden itu anggota DPR. Seperti di zaman Orde Baru dulu. Atau ketika sebelum 2004. Parpol besar otomatis punya banyak wakil loh. Punya banyak wakil rakyat yang ada di Senayan itu. Dan itu memungkinkan wakil rakyatnya manut pada perintah partainya. Nih, Koalisi Indonesia Maju. Yang semula bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Berisi beberapa partai besar. Di antaranya ada Gerindra dan Golkar. Adalah dua partai peraih suara terbanyak. Kedua dan ketiga. Pemilu 2019 nih. Belum lagi masih ada PAN serta Demokrat di sana. Kemudian ada beberapa partai non-parlemen. Tidak punya kursi di DPR kayak PBB itu. Lalu ada partai baru yang merapat mendukung Pak Prabowo. Misalnya ada Gelora, Partai Prima, Partai Garuda, dan yang belum jelas sikapnya ya PSI. Meskipun dalam beberapa acara Koalisi Indonesia Maju, PSI bersama mereka, tapi ingat, banyaknya partai yang bergabung di koalisi pada pilpres tanpa ada incumbent selalu dimenangkan koalisi kecil. Apalagi koalisi besar capresnya sudah lansia. Sudah 3 kali nyapres lagi. Pemilih sudah bosan. Ini kata teman saya ini, lo lagi. Masa pemilih aja bosan, yang mau maju enggak? Artinya apa? Ada ambisi besar untuk berkuasa. Bukan mengabdikan diri pada rakyat yang tercinta ini. Demikian opini kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.